Kita bertemu lagi pada video kedua di pendahuluan ya. Pada video sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa betapa pentingnya persamaan diferensial itu dan bagaimana persamaan diferensial itu merepresentasikan suatu fenomena. Pada contoh sebelumnya ya, persamaan diferensial saya berikan contoh pada kasus gerak jatuh bebas suatu batu yang jatuh dari atas dan juga pada persamaan hukum Newton ya. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya jenis-jenis persamaan diferensial yang akan kita pelajari. Jadi, persamaan diferensial itu secara umum terbagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan ordinary differential equation dan ada yang disebut dengan partial differential equation. Ini secara umum ya. Ada ordinary differential equation, ada partial differential equation. Itu. Nah, ordinary differential equation ini hanya satu variabel. Hanya satu variabel. Tapi partial differential equation itu lebih dari satu variabel. Apa maksudnya? Seperti contoh, misalkan tadi kita mengetahui seperti gerak jatuh bebas. Ya, pada pertemuan sebelumnya. Gerak jatuh bebas di mana percepatan gravitasi ya, itu sama dengan d kuadrat y per dt kuadrat. Nah, fungsi yang tidak diketahui di sini adalah waktu, variabel bebasnya. Variabel terikatnya adalah y ini, jarak. Ya, sehingga ini hanya ada satu variabel, yaitu variabel t saja. Nah, inilah yang merupakan ordinary differential equation. Walaupun dalam hal ini adalah orde 2 karena dia merupakan turunan kedua dari dari jarak atau dari ketinggian. Atau boleh saya tuliskan dalam bentuk kecepatan, yaitu di mana percepatan gravitasi itu sama dengan ya perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Nah, ini pun merupakan ordinary differential equation karena kita hanya memiliki satu variabel waktu dan ini adalah orde 1 karena turunan pertama dari kecepatan. Contoh lainnya adalah F sama dengan M dikali dV per dt. Ini pun merupakan persamaan ordinary differential equation. Ya, karena di sini kita memiliki satu variabel yaitu variabel t dan di sini merupakan dia orde 1 karena merupakan turunan pertama dari kecepatan. Ini akan berubah menjadi orde kedua ketika kita rubah kecepatan ini menjadi jarak atau ketinggian sehingga persamaannya adalah F M kali D kuadrat Y per DT kuadrat. Nah, persamaan ini akan berubah menjadi persamaan orde 2. Dan ini adalah orde 1. Oke, itulah yang disebut dengan ordinary differential equation. Lalu, berkaitan dengan partial differential equation, ya sebagaimana disampaikan bahwa ini memiliki lebih dari satu variabel, teman-teman. Ya, lebih dari satu variabel. Contohnya yang paling mudah adalah bagaimana kecepatan fluida pada suatu volume pipa. Jadi suatu volume pipa, perubahan kecepatan fluida pada suatu volume pipa karena pipa itu 3 dimensi, maka akan ada perubahan kecepatan fluida pada arah sumbu X ya, dan juga kecepatan pipa pada arah sumbu Y, dan juga ada kecepatan fluida pada arah sumbu Z. Nah, ini dia banyak variabelnya. Ya, ada 3 sumbu. Ya, ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ataupun contoh lainnya adalah bagaimana perubahan terhadap waktu dan ruang. Misalkan kita punya suatu fungsi F, ya, di mana perubahan fungsi F itu terjadi terhadap waktu. Nah, biasanya kalau parsial itu tulisannya D-nya agak berbeda. Nah, dan juga dia berubah terhadap waktu, yang kedua terhadap ruang dimensi. Nah, ini adalah contoh bahwa perubahan satu fungsi itu dia terjadi perubahan terhadap waktu juga terhadap posisi. Bagaimana kecepatan pun dia berubah terhadap sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Kalau yang di atas hanya terhadap waktu saja,
ketika bola jatuh, ya. Ini kecepatan juga terhadap waktu, hanya satu variabel. Tapi kalau parsial itu lebih dari satu variabel. Kalau ordinary differential equation hanya ada satu variabel. Inilah jenis-jenis dari persamaan diferensial. Nanti berdasarkan hasil fungsinya, kita misalkan memiliki parsial atau ordinary differential equation. Kita memiliki d kuadrat y per dt kuadrat ditambah dy per dt ditambah y sama dengan rt. Nah, misalkan kita memiliki persamaan ordinary differential equation seperti ini. Nah, kita perhatikan fungsi ini. Nilai rt itu bisa jadi sama dengan 0 atau bisa jadi dia tidak sama dengan 0. Ketika dia sama dengan 0, maka persamaannya adalah d kuadrat y per dt kuadrat ditambah dy per dt ditambah y sama dengan 0. Maka ketika kondisi seperti ini yang disebut dengan homogen. Ya, homogen ordinary differential equation. Nah, ketika tidak sama dengan 0, di mana bagian sininya merupakan fungsi, ya, maka ini disebut dengan non-homogen. Oke. Baik, itu video singkat bagaimana persamaan diferensial itu ya yang ada saat ini. Jadi nanti tugas kita ke depannya adalah bukan menemukan persamaan governing equation-nya itu ya, bukan menemukan persamaan atau governing equation-nya, bukan. Tapi tugas kita adalah kita sudah memiliki persamaan diferensialnya. Lalu bagaimana kita menyelesaikannya untuk mencari kata kuncinya adalah solusi. Ini kata kuncinya. Baik, terima kasih. Saya akhiri, kita lanjut ke video berikutnya tentang penyelesaian persamaan diferensial.